Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan walaupun dalam kondisi saat ini masih pandemi. Baik, sebelum kita masuk pada perkuliahan kedua, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua ini melanjutkan apa yang sudah dijelaskan pada slide pertama, yaitu mengenai media pembelajaran. Namun subtema kita pada kesempatan kali ini yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Baik, 3 prinsip dasar pengembangan teknologi pendidikan menurut Kartisuharto 1995. Yang pertama yaitu berorientasi pada pembelajaran. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan sistem. Kemudian yang ketiga pemanfaatan sumber belajar secara luas. Berorientasi pada pembelajaran, teknologi pendidikan memandang pembelajaran adalah sentral kegiatan pendidikan. Belajar adalah subjek pendidikan dan bukunya objek pendidikan. Kemudian menggunakan pendekatan sistem. Setiap usaha pemecahan masalah yang dilandasi oleh teknologi pendidikan selalu didasarkan dengan penerapan pendekatan sistem. Hal ini berarti masalah-masalah tersebut dipandang sebagai suatu sistem. Kemudian, pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal dalam teknologi pendidikan, pemecahannya terhadap masalah pendidikan, khususnya masalah belajar, diwujudkan dalam bentuk sumber-sumber belajar atau learning resource. Landasan media pembelajaran, landasan psikologi. Belajar adalah proses yang kompleks dan unik. Artinya, seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Keterlibatan dari semua aspek kepribadian ini akan nampak dari perilaku belajar orang itu. Perubahan perilaku sebagai akibat dari belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek, yaitu kognitif dan keterampilan. Kognitif, sikap, dan keterampilan. George Bruner mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambaran atau film. Charles F. Haban mengemukakan bahwa sebenarnya nilai dari media terletak pada tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep. Ia membuat jenjang berbagai jenis media, mulai yang paling nyata ke yang paling abstrak. Landasan teknologi. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa. Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, teknologi media pembelajaran didasarkan produk evaluasi peningkatan produktivitas siswa dalam belajar. Landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara pengguna dengan media pembelajaran dalam karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya bahwa siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Landasan teknologi. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa dari hasil-hasil penelitian. Sebelumnya, teknologi media pengembangan didasarkan pada produk evaluasi peningkatan produktivitas siswa dalam belajar. Perangkat media pembelajaran. Software adalah isi pesan yang disimpan dalam material. Sedangkan hardware, peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan ke dalam material untuk dikirim kepada audiens. Contoh, proyektor overhead, proyektor film, video, tape, recorder,
proyektor slide. Fungsi media dalam komunikasi pembelajaran. Pertama, komunikasi searah terjadi dari guru kepada siswa. Yang kedua, komunikasi dua arah. Kedua arah ini ialah antara guru dan atau antara siswa dengan guru. Kemudian ketiga, komunikasi banyak arah atau multi arah, yaitu antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu di situ yang pertama adalah komunikasi searah. Kemudian di situ panahnya semua ke arah pengguna, siswa dalam hal ini. Kemudian komunikasi dua arah itu panahnya saling ada feedback antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga adalah multi arah, di sini baik guru, siswa, antar siswa. Kemudian lanjut, perpustakaan dapat dimaknai sebagai koleksi yang terorganisasi dari berbagai sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Media teknologi dalam perpustakaan, yang pertama yaitu building room or organization that has a collection extensively of book for people to read or browse, usually without payment. Artinya, di dalam ruangan perpustakaan yang sudah terorganisir, yang banyak koleksi buku di dalamnya yang bisa dibaca oleh orang, kemudian bisa dipinjam tanpa pembayaran. Kedua yaitu collection of sheet of book order, I think all product that some still or about the subject. Artinya di sini koleksi buku terdiri dari berbagai macam buku yang diproduksi baik sama ragam maupun beda ragam atau subjeknya. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.